Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah dari kelas 4D Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi ingin menjelaskan tugas PowerPoint mata kuliah ekonometrika pada materi ketiga, yaitu tentang analisis regresi berganda pada poin asumsi, struktur ragam, peragam penduga kriteria pemilihan modal terbaik, R kuadrat, adjektif R kuadrat, AIC, FPE, SBC, HQC. Regresi linier ganda, yang pertama ada satu peubah respon atau endogen, yang kedua ada beberapa peubah penjelas atau eksogen, yang ketiga dinotasikan dalam matrik. Struktur peragam dari penduga dirumuskan dalam F sama dengan JKG R dikurang JKG U dibagi KU dikurang KR dibagi JKG U dibagi N kurang KU negasi F KU dikurang KR dikurang KN. Matriks berukuran K kali K, ragam varians pada diagonal utama, peragam konversi lainnya. Asumsi pada regresi linear ganda. Yang pertama, sama dengan semua asumsi pada regresi sederhana dengan tambahan tidak ada hubungan linear sempurna di antara dua atau lebih peubah penjelas atau eksogen. Dengan terpenuhnya asumsi, maka penduga OLS akan bersifat linear berfungsi linear dari peubah respons atau endogen. Tidak bias, nilai harapan penduga adalah nilai parameter konsisten untuk N tidak terhingga penduga menuju nilai parameter yang sebenarnya dalam ragam penduga 0. Ragam yang paling kecil di antara semua penduga yang mungkin. Blue besar linear unbiased estimators. Goodness of fit dari garis regresi berganda R kuadrat pada regresi linear sederhana tidak dapat dipakai untuk membandingkan dua model dengan jumlah peubah eksogen yang berbeda. Ketika jumlah X ditambah, proporsi keragaman Y yang dijelaskan oleh X akan selalu meningkat. R kuadrat akan selalu meningkat seiring jumlah X tanpa melihat penting tidaknya penambahan X dalam model. Digunakannya R kuadrat adjusted disesuaikan terhadap jumlah peubah eksogen X yang digunakan. R kuadrat sama dengan JK regresi dibagi JK total sama dengan 1 dikurang JK galat dibagi JK total. Data penyesuaian terhadap jumlah peubah eksogen adjust R kuadrat sama dengan 1 dikurang JK galat dalam kurung N kurang K dibagi JK total N kurang 1 sama dengan 1 dikurang JK galat dikali N kurang 1 JK total dikali N kurang K. Adjust R kuadrat dapat digunakan untuk memilih model mana yang terbaik berdasarkan jumlah peubah eksogen yang dipakai. Terbaik, adjust R kuadrat sama dengan 1. Kriteria lain untuk pemilihan model. Beberapa kriteria yang digunakan AIC kecil, FPE, SBC, HQC semua memberikan penalti terhadap JK galat. Semakin banyak peubah eksogen, semakin besar pula penaltinya. Model terbaik berdasarkan jumlah peubah eksogen dipilih dari nilai terkecil
kriteria tersebut. Harapan model terbaik mempunyai nilai terkecil untuk kriteria. Tidak selalu terjadi akibat bobot yang berbeda. AIC lebih banyak digunakan pada deret waktu. Beberapa uji hipotesis pada regresi. Uji keberartian koefisien secara individu, sebut uji T, atau sama dengan uji pada kasus regresi linear sederhana. Uji keberartian atau koefisien secara simultan, uji F. Uji linear regression, uji hubungan linear antara dua atau lebih koefisien, uji F atau uji Wald. Pengembangan uji T. Uji penambahan atau pengurangan peubah eksogen, uji F atau uji chi-squared dengan likelihood ratio. Semua uji merupakan perbandingan dari unrestricted model menggunakan semua peubah eksogen dan restricted model. Jika perubahan tidak nyata, maka restricted tidak akan berarti secara statistik model baik digunakan. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikasi yang digunakan adalah 0,005. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Uji F. Hipotesis 0. Restricted model valid. Menduga restricted model dan unrestricted model. Memperoleh JK Galat untuk restricted model dan JK Galat untuk unrestricted model dan menghitung statistik uji F. Di sini ada tertera rumus F, di mana JKGR adalah JK Galat restricted model, JKGU JK Galat unrestricted model, KU adalah jumlah peubah eksogen termasuk konstanta pada unrestricted model, KR jumlah peubah eksogen. Perbandingan likelihood dan model restrict dan unrestricted. Unrestricted model menggunakan semua peubah eksogen, sejumlah K. Restricted model terhadap beberapa peubah yang tidak digunakan atau ditambahkan, atau sejumlah M. Hipotesis 0. Beberapa parameter bernilai 0. Menggunakan statistik uji chi-square. LR sama dengan min 2 IR kurang IM negasi X pangkat 2M. Contoh penggunaan uji chi-square untuk menguji pengurangan peubah eksogen unrestricted model U dibagi Y1 YI sama dengan C ditambah beta 2 beta 2I ditambah beta 3 X3I ditambah beta 4 X4I ditambah beta 5 X5I ditambah UI. Restrict model R dibagi YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 XEI ditambah UI. H0 dibagi beta 4 sama dengan 5 sama dengan 0. HI paling sedikit salah satunya beta I tidak sama dengan 0,1 sama dengan 4,5. Statistik uji chi-square dihitung berdasarkan dua fungsi likelihood tersebut. Jika statistik uji tersebut nyata secara statistik, maka akan cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Peubah eksogen X4 dan X5 tidak perlu dihilangkan dari model. Interpretasi koefisien pada multi-regression. Contoh kasus, observasi pada 900 karyawan di perusahaan, hubungan antara gaji
lama tahun pendidikan, ada tahun pengalaman kerja, dan lama tahun pekerjaan di perusahaan. Digunakan model lock-in, perubahan gaji dalam persen, dan perubahan gaji bebas dan satuan. Ini adalah output software. Contoh output software. Uji statistik bagi koefisien nyata secara serempak maupun masing-masing. Model berarti secara statistik walaupun R² kecil. Secara teori ekonomi, tingkat pendidikan berhubungan positif dengan gaji. Pengalaman kerja berhubungan positif dengan gaji. Masa kerja berhubungan positif dengan gaji. Interpretasi masing-masing koefisien. Semua tanda koefisien bersesuaian dengan teori ekonomi. 1 tahun peningkatan tingkat pendidikan meningkat gaji sebesar 7,3% dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan. 1 tahun bertambahnya pengalaman kerja meningkat gaji sebesar 1,54% dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan. 1 tahun bertambahnya masa kerja di perusahaan meningkat gaji sebesar 1,3% dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.